Halo gengs, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Ini saya melihat ada kasus menarik di dalam percakapan kita di grup member Credit Card Revolution ya. Jadi 2 hari ini saya agak sibuk. Nah kemarin tuh ada pertanyaan yang gak jelas dari orang ya kan, namanya Pak. Jadi dia bilang begini, Pak saya baru dapat kartu 15 juta, gimana buat bisnis? Cukup nggak buat modal? Nah ini tiba-tiba saya mau menjawab tapi masih belum sempat gitu ya. Nah kemudian mungkin pertanyaan ini orang lain juga lihat, teman-teman member yang lain juga lihat, tapi bingung gitu loh mau ngomong dari mana. Akhirnya pertanyaan ini terabaikan. Nah dan kemudian besoknya orangnya baper ya kan, wah katanya di member ini bisa membantu pertanyaan ya kan, tapi ini kok nggak ada yang respon, bagaimana? Kemudian ini menggelitik sekali. Saya bilang pertanyaan lu kurang jelas, coba deh kamu telepon deh. Nah jadi ketika kita telepon ya, pertanyaannya saya masukkan ada di IG ini ya. Coba deh kalau Anda sebagai orang awam ketika Anda melihat pertanyaan seperti itu, jawabannya kira-kira seperti apa? Coba Anda pikirkan. Nah ketika saya telepon, saya mulai tanya, Pak, ini pertanyaan maksudnya apa? Karena ini pertanyaan bisa multitafsir gitu loh. Jadi ceritanya dia itu punya kartu kredit 15 juta dan dia mau membuat kartu kredit itu nyemplung di modal bisnisnya. Nah makanya saya tanya, yang saya tanya adalah apa? Apakah 15 juta cukup untuk buka bisnis? Karena kalau saya menangkap dari chattingan itu, Anda bertanya apakah 15 juta ini mau dibukakan bisnis tuh. Zaman sekarang buka bisnis 15 juta ya bisa, jualan cilok, jualan Starbucks yang naik sepeda, kemudian jual kopi saset ya bisa. Tapi kan ya nggak seperti itulah. Ternyata ketika dia cerita bahwa dia itu sudah ada bisnis kayu ya. Dia ada bisnis kayu dan kemudian kartu kredit ini digunakan untuk nambah perputaran bisnisnya. Nah, ini jadi semakin menarik. Kemudian saya tanya, loh Bapak sekarang perputaran uang berapa di situ? Kan? Dia bilang perputarannya sekitar 50 juta. Oke, jadi kalau perputaran 50 juta kemudian Anda tambah 15 juta, mungkin Anda bertambah 20-30%, itu lumayan membantu. Untuk kasus yang seperti ini ya oke, gitu loh. Tapi kalau kita nggak ngobrol ya, kita nggak conversation begitu, kita kan mana tahu gitu loh. Karena bayangan saya adalah 15 juta kemudian dibukakan bisnis. Nah yang berbahaya adalah ketika Anda buka bisnis cuma sekedar pengen nggak ngitung. Anda buka bisnis kafe modal 15 juta, padahal buka kafe itu minim 200 juta gitu. Makanya yang terjadi kan macet di tengah jalan. Pertanyaan seperti ini tidak akan bisa ditemukan jawabannya ketika cuma sekedar chat. Itulah kenapa ketika saya berada di DM ya kan, Anda direct message ke saya, kadang-kadang Anda tidak mendapatkan apa yang Anda mau karena memang untuk chatting susah, kita harus ngobrol gitu kan. Nah cuman untuk ngobrol Anda harus bergabung menjadi member saya di Credit Card Revolution. Kalau non member ya saya lebih mengutamakan member dong daripada yang di luar member itu ya. Dan kemudian percakapan itu benar berkembang. Dia tanya, Pak ini kalau saya udah dapat kartu kredit ini, kalau udah apply ke bank-bank lain bisa nggak? Saya langsung jawab nggak bisa dong, kan kartu masih baru. Kartu itu baru bisa maju sebagai referensi ketika indukannya itu di atas 6 bulan. Nah kemudian ketika beliau ini mau menutup percakapan, dia bilang, loh Pak, tapi di kartu saya itu member since-nya 07. Jadi dulu saya punya kartu kredit Bang ya mungkin nggak urusin apa segala, dan kemudian saya dapat lagi dan ini membershipnya 07. Nah kalau memang membershipnya 07 ya tinggal tunggu bulan depan ada billing tagih yang langsung bisa di-apply lagi gitu kan. Artinya apa? Kartu ini adalah lanjutan dari kartu lama yang sudah tertutup, bukan kartu baru. Hal-hal seperti ini itu tidak akan bisa ketemu, tidak akan bisa terungkap ketika percakapan cuma sekedar chat. Itulah buat teman-teman follower di sini kan kadang-kadang chat itu sangat terbatas sekali dan kadang-kadang kita itu harus menggali lebih dalam. Itulah kenapa saya menyarankan teman-teman untuk bergabung di workshop itu nggak cuma sekedar belajar, tapi ketika terjadi ada kendala Anda punya kesempatan untuk conversation ya kan, share dengan saya, dan ketika kita share itu nanti masalah itu akan terurai dengan sendirinya. Coba Anda bayangkan ketika Anda melihat screenshot yang saya berikan pada Anda tadi. Kebayang nggak bahwa nanti kisahnya akan seperti ini? Itulah pentingnya ketika Anda mempunyai seorang pembimbing dan Anda punya jalur konsultasi yang jelas dengan pembimbing. Jadi ketika Anda mau berbisnis dengan modal kartu kredit, saran saya Anda ikut workshop Credit Card Revolution. Mungkin Anda sudah tahu ilmunya, mungkin Anda sudah pernah tahu, tapi ketika Anda bergabung di Credit Card Revolution itu tidak cuma sekedar belajar,
tapi juga Anda mempunyai sarana untuk konsultasi. Ada grup yang bisa sharing, diskusi, dan itu akan membuka wawasan. Karena biasanya solusi-solusi terjadi bukan di kelas, tapi after kelas ketika ngobrol-ngobrol, gathering bareng, itu baru muncul. Nah, kalau cuma sekedar chat, kadang-kadang kita nggak bisa terungkap, ada iceberg, jadi ada fenomena gunung es. Masalah kelihatannya kecil, ternyata dalamnya besar. Oke ya, sekian dari saya sharing ini, semoga ini bisa menginspirasi Anda dan membuka wawasan Anda. Sukses selalu.